Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, setelah kita mengikuti briefing yang sudah kita lalui, berlanjut ke acara berikutnya, yaitu acara diseminasi rencana tindak lanjut PJOK oleh Bapak Asep Abdurrahman MPD, yang judulnya adalah Permainan Tradisional Jawa Barat Khayaman, ya. Nah, ini untuk memulainya saya mempersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep Mulyan SPD MSI, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Asep, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita memuji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kita itu mendapat kontribusi guru PJOK permainan tradisional Jawa Barat Khayaman. Dan awal ini, proses ini tidaklah Pajak itu pelaksanaan di bulan September, pajaknya dari bulan September, Oktober, berarti November berakhir nanti 3 bulan. Nah, dalam hal ini dengan kompetensi guru PJOK ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik oleh pelajar bertahan dengan harganya, PKD-nya, dan mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Karena prosesnya tidak sebentar, kurang lebih 3 bulan. Dan juga pajak satu waktu sini tetap melaksanakan tugas untuk memenuhi kegiatan akhir ini. Dalam hal ini juga minta dukungan dari teman-teman, pemasukan dari teman-teman mengenai PKD ini, dan pajak pasti akan baik. Saja dari teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Asep Mulyan yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah kepada Bapak Asep Abdurrahman untuk menyampaikan materinya. Waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, salam dan salam dan terjun kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita senantiasa menjalankan ajarannya. Sebelum memulai diseminasi ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat ini. Juga tidak lupa kepada para guru ataupun teman-teman sejawat yang membantu kelancaran jalannya ini. Mudah-mudahan semua amal baik Bapak Ibu diganti oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dalam acara ini kebetulan kita sudah punya pembel sendiri, yaitu pembel cerdas mandiri, dan ini mungkin salah satu tugas diseminasi PJOK yang tadi Bapak Kepala sudah sebutkan, mulainya sekitar tanggal 9 September dan berakhir 30 November. Dan ini merupakan, kalau itu mungkin tugas ke-28. Jadi tugasnya kurang lebih 30
ini mungkin ke 28. Jadi nanti setelah ini masih ada tugas. Dan kebetulan ya mungkin pada dulu sebetulnya ada sempat yang ikut 2 orang. Mungkin nanti Pak Eko juga ada seperti ini, dan Pak Eko itu mungkin awal Desember ya. Mungkin 1 minggu setelah ini Pak Eko akan berbuat seperti ini untuk diseminasi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengambil ini karena yang merupakan tugas atau RTL setelah dari beberapa tugas yang atau beberapa ilmu yang saya dapat, dan saya membuat program tentang permainan. Sebetulnya permainan ini sering kita lakukan, hanya kebanyakan di SD. Padahal kalau melihat pergerakannya, mungkin setelahnya saya pribadi mengikuti PKK ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari salah satu permainan. Sepertinya mungkin untuk orang yang disebut bapak-bapak atau ibu yang sekarang udah 40 ke sana mungkin masih mengalami yang namanya permainan khayalan ini. Hanya kalau untuk yang milenial mungkin tidak tahu bagaimana permainan khayalan. Nah, jadi ini saya ambil tentang permainan khayalan ini karena setelah dilihat banyak sekali momen-momen ataupun bentuk-bentuk olahraga yang harus dipakai atau yang biasa dilakukan oleh siswa di SMP pagi. Jadi ini mungkin ada asal usulnya, ada usul-usul itu ternyata atau kira-kira dari mana ternyata khayalan ini berasal atau dikenal dengan ayam-ayaman, berasal dari daerah Ciamis, ada juga dari luar, dari Minangkabau juga ada sebenarnya. Jadi karena kita di Jawa Barat, ya khususnya Bandung, ternyata permainan ini berasal dari Ciamis dan sangat digemari oleh anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Permainan ini jika semakin banyak pesertanya, maka akan semakin seru. Permainan ini terinspirasi dari kejadian di lingkungan sekitar, yaitu terinspirasi dari kelakuan ayam ketika dikejar musang. Nah ini mungkin karena mungkin di daerah zaman dahulu tidak ada permainan-permainan, melihat ayam dikejar-kejar musang ternyata bisa dijadikan dari suatu permainan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Meskipun kalau dulu tidak berpikir untuk kesehatan tubuh, yang penting seru dan ramai, atau mungkin hanya untuk membantu mengisi waktu menuju maghrib. Itu biasanya kan kalau sore-sore itu mungkin. Selanjutnya, kalau latar belakang saya angkat ke RTL saya ini karena ternyata selain melestarikan budaya lokal, jadi di sini pelestarian budaya lokal, khayaman sebagai permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Melibatkan anak-anak usia SMP dalam permainan ini membantu mereka mengenal, menghargai, dan melestarikan kekayaan budaya lokal yang mungkin semakin terlupakan. Dan mau tidak mau, silakan tanya ke Bapak Ibu, ke siswa, apakah tahu tentang khayaman. Mungkin paling juga ada selewat-lewat mungkin di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Sunda, itu mungkin sekali-kali tanya tentang permainan tradisional. Selanjutnya, nah ini mungkin pembangunan karakter. Sekarang oleh Pak Menteri sedang digaungkan lagi tentang karakter. Di sini pembangunan karakter, permainan khayaman mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran, dan saling menghargai. Di sini kerjasama di permainan khayaman itu sangat besar sekali. Hanya mungkin di kejujuran, sebetulnya permainan ini bisa saja curang, dalam artian permainan itu kan ada pagar itu lingkaran,
ada juga yang menjadi ayam, ada yang menjadi musang. Kalaulah si musangnya itu kerjasama tapi dalam kesalahan, artinya si pagarnya tiba-tiba dibuka, ya si musang bisa masuk. Karena kunci dari permainan ini, musang menangkap ayam yang ada dalam pagar. Jadi kalau lingkarannya terbuka, ya musang langsung bisa menangkap ayam tersebut yang ada di dalam. Jadi di sini disebut kerjasama karena pagarnya harus kuat antar teman di sekelilingnya. Nah, kejujuran tadi, kalau tidak jujur bisa saja kerjasama antara pagar dan si musang bisa dilepas, langsung bisa masuk si musang. Nah, ini jadi istilah karakter. Dan selanjutnya, nah ini yang disebut olahraga, aktivitas fisik yang menyenangkan. Permainan hayaman melibatkan aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh siswa. Ini membantu melawan gaya hidup sedentari dan meningkatkan stamina, kekuatan otot, serta koordinasi motorik mereka. Karena ini harus lari, tidak mau anak karena takut ditangkap pasti lari. Atau juga ada kelincahan, misalnya si musangnya bisa masuk, nah si ayam kan berusaha supaya tidak ditangkap di ayamnya. Mungkin saja kelincahannya lebih dari yang kita lihat. Bisa kita lihat anak itu misalnya lemah, tapi pas permainan ayaman jadi lincah karena takut ditangkap, karena nanti kan ada nilai buat yang tidak ditangkap. Nah, terus meningkatkan interaksi sosial. Permainan ini memungkinkan interaksi langsung antar siswa, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Ini dapat membantu membangun ikatan antar siswa dan mengurangi kecenderungan isolasi sosial. Ya, tadi ini pas di lingkarannya. Jadi dalam artian di sini harus kerjasama. Dengan adanya kerjasama kan kita bisa meningkatkan interaksi sosial karena ada kerjasama situ. Dan terakhir, pengembangan keterampilan kognitif dan motorik atau pengetahuan. Pengetahuan di sini mendukung untuk permainan ini karena otak kita berusaha bagaimana supaya tidak tertangkap. Dan mungkin buat musang berusaha bagaimana supaya bisa menangkap si ayam dalam lingkaran tersebut. Ini mungkin latar belakang mengapa saya mengambil permainan tradisional hayaman di siswa sekarang. Selanjutnya, nah ini tujuan permainan hayaman. Yang pertama, pembentukan sikap sportif dan disiplin. Permainan hayaman mengajarkan anak-anak untuk menghargai aturan, bekerjasama, dan bersikap sportif dalam permainan. Nah, ini tujuan pertama. Tujuan kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan strategis. Dalam permainan ini, anak-anak dilatih untuk berpikir cepat dan membuat keputusan strategis seperti menentukan cara terbaik untuk menangkap atau menghindari lawan. Nah, jadi yang jadi ayam juga berpikir caranya untuk atau supaya tidak tertangkap. Nah, yang jadi musang juga berpikir agar cepat menangkap ayam. Jadi dua-duanya berpikir keras di sini. Yang ketiga, pengembangan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Hayaman melibatkan gerak fisik yang membantu meningkatkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi tubuh. Mungkin kalau yang pernah mengalami bagaimana kita takutnya dikejar, ya akhirnya kalau bahasa Sunda nyingcak ya supaya tidak tertangkap oleh musang. Dan terakhir, meningkatkan pengalaman sosial dan kerjasama tim. Permainan ini mendorong siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai tim. Mereka belajar komunikasi efektif, empati, dan pentingnya peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini karena disebut nama masing-masing anggota, nanti kan ada beberapa kelompok. Misalnya kelompok satu bagian musang dulu, bagian kelompok duanya pagar, kelompok tiganya ayam. Nah, itulah ada disebut kerjasama tim. Yang selanjutnya tentang
Nah ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Ini mungkin dari permainan hayam ini. Capaiannya, siswa memiliki sikap sportif, menerima kemenangan ataupun kekalahan dengan baik, dan mengikuti aturan permainan dengan konsisten. Indikatornya, ketercapaian peserta didik sportif dan dapat menjelaskan serta melakukan permainan tradisional kehayaman. Jadi ini tujuan dari permainan hayaman ini. Adapun langkah-langkahnya, guru PJOK berkolaborasi dengan guru TIK, Bahasa Indonesia, dan rekan sejawat. Ini mungkin kenapa guru TIK nanti mungkin buat laporan ataupun untuk buat laporan dan mengerjakan mungkin ada penghitungan skor. Nah itu mungkin nanti bisa bersama dengan guru TIK dan guru Bahasa Indonesia ini khususnya untuk pembuatan laporan mungkin dari tata bahasanya nanti Bahasa Indonesia yang akan memeriksanya ataupun memberikan masukan-masukan dan rekan sejawat lainnya yang didukung oleh kepala sekolah. Nah, tadi alhamdulillah kepala sekolah sudah mendukung dengan penuh dengan bersedianya beliau memberikan sambutan. Selanjutnya memfasilitasi pembelajaran proses proyek yaitu model pendidikan gerak. Nah jadi dalam TKG yang saya dapatkan itu ada beberapa model pembelajaran, diantaranya model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan SEN. Nah, di sini pendidikan kebugaran dan sport education. Ternyata pelajaran ini atau model ini sebetulnya khususnya untuk olahraga pernah, malah mungkin sering, cuma kita tidak tahu namanya itu SEN. Ternyata SEN itu anak dilibatkan dalam suatu boleh kepanitiaan ataupun dalam suatu kegiatan. Jadi dalam permainan hayam ini ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi ayamnya itu sendiri, ada yang menjadi musang, ada yang menjadi pagar, dan ada misalnya dokumentasi. Nah itu yang disebut pembagian-pembagian. Sebetulnya anak bisa memilih mau jadi apa nanti gantian. Nah jadi khusus di olahraga itu memang yang sering kita lakukan baru sekarang terbukanya itu namanya kalau dulu kita lakukan aja dengan naluri dengan untuk kebersamaan atau kelancaran jalannya pembelajaran PJOK. Tapi setelah saya ikuti ternyata ada nama-nama khusus buat yang guru-guru PJOK lakukan itu, yang namanya SEN. Dan terakhir membimbing peserta didik melaksanakan pembelajaran berbasis proyek mulai dari perencanaan, aktivitas pembelajaran hingga umpan balik. Nah ini mungkin langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan. Nah ini struktur programnya. Yang pertama, program pembelajaran. Pembelajaran ini rencananya akan diberikan untuk kelas 9 atau untuk kelas B ya. Karena kebetulan saya ngajarnya kelas 9, tapi untuk kelas 7, kelas 8 juga bisa. Selanjutnya, karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Nah ini waktu pelaksanaan program ini dilaksanakan di semester 2 dengan frekuensi 1 minggu sekali selama 3 minggu. Jadi semester depan semester 2. Dan lapangannya menggunakan lapangan sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Nah ini tadi yang disebut anak bisa memilih, anak bisa menjadi sebagai ayam, musang, pagar, sebagai dokumentasi, pencatat nilai ataupun wasit. Nah di sini anak bisa milih yang dikehendaki sebetulnya. Nah ternyata juga di sini ada mitra komunitas belajar yang terlibat. Jadi kenapa saya menggunakan Kombre ini? Karena di Kombre kan semua ada guru PJOK, teman sejawat, siswa kelas 9 dan orang tua. Nah ini mungkin ada beberapa slide lagi, tapi sebelum saya mulai melanjutkan mungkin ada pertanyaan dulu, diseling satu atau dua pertanyaan, nanti kita lanjutkan lagi. Mangga kalau ada pertanyaan yang mangga Bu Erna, mangga
Silakan ke depan saja biar jelas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Erna Nalia, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 ini. Dari hasil pemaparan diseminasi hari ini tentang permainan hahayaman, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bapak, berkenaan dengan tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran dari permainan ini tuh diantaranya adalah pembelajaran karakter, salah satunya adalah memupuk kejujuran, kemudian ada juga melatih komunikasi, kolaborasi, koordinasi, dan kekuatan otot. Nah mungkin dengan tujuan yang sudah tadi dipaparkan, ada hal yang ingin saya tanyakan, itu apa aturan dasar yang harus dipatuhi dulu Pak dalam permainan hahayaman ini berkenaan dengan tujuan yang tadi sudah disebutkan. Karena kalau sebelumnya anak-anak tidak tahu aturan dasarnya, mungkin nanti akan terjadi miskomunikasi, kurang adanya koordinasi, atau mungkin tujuan yang lainnya juga kurang tercapai. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Benar, jadi suatu permainan atau kegiatan kalau tidak ada peraturan mungkin tidak ramai, akhirnya apa yang akan apa di akhir permainan ini. Nah, tadi tentang aturan dasarnya, yang di permainan ini yang pasti harus ada yang menjadi musang, yang menjadi pagar, dan yang menjadi ayam. Nah, aturannya dalam lingkaran itu si ayam sudah ada di dalam lingkaran, atau kita ibaratkan pagarnya atau rumahnya. Nah, di sini si musang berusaha supaya bisa menangkap ayam yang ada di dalam. Bagaimana caranya supaya si ayam itu bisa menangkap atau si ayam saya oleh musang tersebut. Dan nanti karena pagarnya tutup rapat dan ayamnya juga banyak di sana, ayam banyak di dalam. Nah, si musang itu kalau sudah masuk kan menangkap ayam. Nah, nanti yang terakhir dapat, dan mungkin saya di waktu, misalnya kita waktu 10 menit, kelompok mana yang paling sedikit ditangkap oleh musang. Jadi aturannya hanya sedikit. Si musang berusaha menangkap ayam sebanyak-banyaknya. Nah, jadi nanti yang juaranya kelompok yang sedikit tertangkap oleh musang si ayam tersebut. Itu mungkin pertanyaan dari Bu Erna. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas, bisa mencari sekarang lebih gampang ya di Google bagaimana itu aturan dasar yang lebih kompetitif. Kita lanjutkan ke selanjutnya sebelum ada pertanyaan lagi. Sekarang kapasitas atau sumber daya. Kalau kebetulan kalau di PKB itu namanya aset. Nah, jadi kita ada aset. Aset apa saja? Yang pertama aset manusia. Nah, ini mungkin ada guru PJOK. Guru PJOK berperan sebagai fasilitator utama yang memberikan instruksi permainan, menjelaskan aturan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi sikap serta keterampilan yang ditampilkan siswa. Itu dari aset manusia atau dari gurunya. Nah, ini lapangan, jadi ini aset sarana. Permainan hayaman membutuhkan area yang cukup luas untuk berlari, mengejar, dan menghindar. Kalau untuk SMP 4 ya bisa untuk dipakai permainan hayaman ini karena lumayan luas. Nah, ini alat pendukung
Meskipun hayaman ada permainan yang minim alat, beberapa perlengkapan pendukung seperti tali pembatas, kerucut, tokrong sebagai penanda area bermain, serta alat untuk pemanasan seperti bola atau alat peregangan dapat membantu memfasilitasi permainan dengan lebih efektif. Dan ini ada juga siswa pendamping, artinya kakak kelas. Dalam kegiatan yang melibatkan banyak peserta, siswa pendamping atau kakak kelas yang lebih senior bisa ditugaskan sebagai asisten, membantu dalam menjaga ketertiban, memberikan arahan, tambahan, dan menjadi contoh dalam sikap sportif serta kerjasama. Dan terakhir, orang tua atau komite sekolah bisa digunakan untuk memberikan dukungan moral dan logistik seperti mendukung program permainan tradisional dalam kegiatan sekolah atau menyediakan sarana tambahan. Ini untuk sumber daya. Nah, ini ada rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasinya, pertama, observasi langsung. Guru mengamati permainan dan mencatat perilaku serta keterampilan siswa secara langsung selama permainan berlangsung. Penilaian dengan rubrik, nanti buat rubrik sederhana yang berisi kriteria seperti koordinasi gerak, kecepatan, sikap sportif, dan kemampuan bekerja sama. Bisa kita lihat, bisa contohnya skalanya 1/4. Refleksi siswa setelah permainan, ajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka seperti apa yang mereka pelajari dan strategi yang mereka gunakan. Dan yang terakhir, umpan balik kepada siswa. Umpan balik langsung selama dan setelah permainan, berikan umpan balik positif mengenai keterampilan atau sikap yang baik. Yang kedua, penguatan sikap positif. Beri penguatan atau apresiasi pada sikap sportif dan kolaboratif yang ditujukan siswa. Yang ketiga, saran perbaikan untuk siswa yang perlu peningkatan dalam aspek tertentu. Beri saran spesifik, misalnya meningkatkan kecepatan atau memahami strategi dengan lebih baik. Ini untuk rencana evaluasinya. Nah, ini ada kemungkinan tantangan dan solusinya. Misalnya yang pertama, kurangnya antusiasme siswa, karena sekarang siswa kan seringnya pakai HP, permainan game online. Mungkin pertama tidak capek, itu mungkin yang kenapa siswa sekarang malas permainan yang sifatnya gerak. Nah, ini sudah ada. Mungkin yang pertama solusinya dari kurangnya antusiasme siswa, perkenalkan permainan ini kepada siswa dengan menarik. Yang kedua, libatkan permainan ini dalam sebuah cerita. Dan terakhirnya berikan penghargaan. Jadi nanti siapa yang ditangkapnya terakhir, nah, itu dapat penghargaan. Atau si musang, siapa atau kelompok mana yang paling banyak menangkap ikan ayam. Ya. Yang kedua, terbatasnya lapangan. Sesuaikan skala permainan, kurangi jumlah pemain per ronde. Misalnya yang ganti. Atau sesuaikan ukuran lapangan agar sesuai dengan ruang yang tersedia. Gunakan area luar sekolah jika memungkinkan. Manfaatkan area publik terdekat di sekitar. Yang selanjutnya, perbedaan kemampuan fisik. Nah, ini yang sering kita inklusi ya. Misalnya ada yang cacat kan untuk lari, ataupun malah ada yang badannya terlalu besar, gitu kan, itu yang disebut perbedaan kemampuan fisik. Nah, jadi tim dibagi berdasarkan kemampuan. Buat tim dengan anggota yang memiliki kemampuan fisik yang seimbang untuk memastikan setiap siswa dapat berkontribusi. Kedua, modifikasi aturan untuk inklusivitas. Sesuaikan aturan agar siswa dengan kemampuan fisik lebih rendah tetap bisa berpartisipasi, seperti memberikan mereka peran strategis atau peran khusus. Nah, jadi kita bisa melihat kalau memang tidak bisa lari, ya kasih
saja dokumentasi, tapi kan nanti dia berkontribusi pada permainan hayaman ini. Ini mungkin sampai sini. Apakah masih ada yang penasaran? Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mangga Pak Juliman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Acep. Menarik sekali ya, menarik banget materi diseminasi rencana tindak lanjut apa ya, yang ingin ditanyakan ini untuk permainan hayaman ini, untuk jumlah pemain idealnya itu sebetulnya untuk permainan hayaman ini ada berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Soalnya saya masih agak belum kebayang, terus agak asing juga mungkin karena Gen Z, mungkin saya termasuknya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Zipan. Ini mungkin apa yang tadi saya sebutkan, mungkin ada beberapa guru yang asing terhadap permainan ini. Itulah salah satu contoh karena ilmu pengalaman kita akhirnya lebih baik. Malah mungkin saja permainan ini ada yang, kalau ada yang bisa membuat program, bisa dibuat di online. Akhirnya yang kerja mata sama tangan lagi, kitanya nggak bekerja. Tapi kenapa saya akan mencoba nanti mungkin semester 2 akan membuat permainan ini agar siswa kita kelas 9 tidak ketinggalan. Zaman-zaman dahulu ada permainan yang memang bagus untuk kesehatan tubuh. Nah, tadi ada pertanyaan kira-kira berapa orang. Nah, kalau ketentuan harus sekian orang, seperti sepak bola 11 orang. Nah, ini untuk permainan ini kalau terlalu banyak juga memang pertama tidak seru ya, karena anak keburu capek, ayamnya masih banyak, musangnya sudah repot, ayamnya terlalu banyak ya, paling mungkin 15 orang lah. Artinya kalau kita punya 32 murid itu sampai cukup, hanya mungkin harus bedakan karena kita ada anak perempuan dan laki-laki, suka beda kecepatannya dalam gerak laki-laki dan perempuan. Kalau memang bisa dicoba dulu disatukan, berarti satu kelas 30 orang juga tidak cukup. Juga kalau terlalu banyak itu mungkin lapangan juga tidak cukup, dan kalau terlalu sedikit tidak ramai karena lingkarannya kan harus saling pegang. Ada 5 orang kecil lingkarannya, kan kalau besar ya 10 orang. Jadi jumlah orang itu tidak dibatasi, hanya mungkin kita pakai logika saja. Kalau terlalu banyak kita bisa bagi. Itu Pak ya. Itu mungkin sebelum, kalau tidak salah ini sudah berakhir, saya kesempatanlah satu kali lagi ada. Mana Pak Dede? Wah, ini mah hari Sunda ya. Mana Pak Dede? Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mungkin Pak Asep, kalau permainan kantor sekarang, nama saya Dede Muhtar dari Mapal Sebu dan Bahasa Sunda. Untuk permainan hayaman ini mungkin bagi saya juga masih asing ya, karena waktu zaman dulu saya permainan itu adalah dari yang semodel ini adalah mungkin galah asin atau sasalungan gitu ya. Sakit terbang dalam karena ya paling orang-orangnya gitu ya, dan lain-lain. Mungkin ini dalam kasana budaya Sunda termasuk kawinan barudak ya. Ini sangat ekspresif ya, karena di sini ada olah tubuh juga, karena ada permainan kayak tadi kayak Pak Asep diungkapkan untuk fisik ya. Saya hanya
memberikan saran kalau bisa ya untuk permainan khayaman ini ada videonya, jadi dibuat videonya. Terus bagaimana cara permainannya supaya kita juga bisa mengetahui ya khayaman itu gimana. Intinya kalau usam mungkin dengan ayam kan itu saling bermusuhan ya. Ini bisa diinikan dengan olah tubuh gitu ya, olah tubuh, jadi ada gerak-gerak tertentu yang bisa dimainkan dalam olahraga dan permainan kaum bina daulat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Itu mungkin hanya suatu saran saja. Bagaimana kalau permainan khayaman ini dibuatkan video? Saya insya Allah kalau karena ini nanti semester 2, saya pas sengaja mungkin nanti ada siswa yang akan memvideokan bahwa inilah permainan khayaman. Dan ini mungkin kenapa Pak Dede belum tahu? Yang pertama bukan Pak Dede masih muda, tapi karena perbedaan wilayah. Ya. Mungkin saja namanya lain, padahal sama. Ya. Seperti ada yang namanya hadangan, ya. Ada juga yang namanya bebentengan, tapi bebentengan kalau saya tahunya pris-prisan, tapi yang lain mah bebentengan. Atau hadangan yang pakai lapang bulu tangkis, saya nyebutnya galang ulung, tapi sekarang saya tahunya hadangan, ternyata sama mainnya. Nah, jadi di tempat saya namanya itu galang ulung. Itu karena perbedaan tempat, ya, jadi nama juga mungkin beda-beda. Tapi kalau untuk Pak Julipan, saya percaya masih muda. Kalaupun tidak tahu, saya yakin ya. Itu mungkin Bapak Ibu mungkin sudah 20 menit lebih saya mempresentasikan tentang permainan khayaman ini. Mudah-mudahan apa yang tadi ditanyakan ataupun yang tadi disarankan dapat saya kerjakan untuk pengetahuan kita bersama. Akhirnya saya tutup diskusi ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Acep yang sudah memaparkan rencana tindak lanjut kegiatan PPD yang berjudul Permainan Tradisional Jawa Barat Khayaman. Sangat luar biasa sekali. Bagaimana kalau kita memberikan request dulu kepada Bapak Acep karena materinya yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini sangat dalam sekali, banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapatkan dari materi ini adalah salah satunya permainan ini sudah sangat dilupakan mungkin. Kalau zaman saya masih merasakan ya Pak Acep, tapi nggak tahu nih apakah masa generasi Gen Z dan kesini itu tidak mengenal bahkan ya. Nah ini sangat penting sekali untuk kita lakukan dan cara mengimplementasikannya di sekolah. Tapi bagaimana Pak Acep kalau kita secara akurat mungkin akurasinya kita laksanakan saya dengan guru-guru terlebih dahulu misalnya, supaya kita jangan kalah nih dengan murid ya. Jadi gurunya dulu yang harus lebih paham dulu mengenai permainan khayaman ini. Terima kasih kepada sebelum saya tutup acara ini, saya sampaikan terlebih dahulu saya terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara, kemudian rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini dengan cukup antusias. Nah, sebelum saya akhiri, saya boleh menyampaikan pantun, boleh? Boleh ya? Oke, sungguh manis buahku ini, dimakan si sangpat. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bisa manfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.